Pengalihan fungsi hutan menjadi lahan sawit sedang menjadi perbincangan di Indonesia. Tidak dipungkiri, kebutuhan minyak memang menjadi kebutuhan primer saat ini. Tapi, Indonesia hanya menerima sebagian kecil dari olahan sawit yang terbaik. Sisanya akan menjadi bahan ekspor yang banyak menguntungkan para pemodal, terutama masyarakat adat yang sangat merasa dirugikan. Bayangkan, sebuah malam di desa kecil di Indonesia, sekitar pukul 10 malam, ketika sebagian besar rumah sudah mematikan lampu, dan yang tersisa hanya suara serangga serta angin yang menyapu kebun sawit. Di antara barisan pohon itulah, beberapa warga berjalan pelan, menunduk, memungut buah sawit yang jatuh ke tanah. Mereka tidak membawa senjata, tidak merusak apapun. Mereka hanya mengambil hasil dari tanah yang sejak puluhan tahun mereka yakini sebagai milik mereka sendiri. Namun malam itu, mereka tidak disebut petani. Mereka disebut sebagai pelanggar hukum. Coba jelasin, sejak kapan mengambil hasil dari tanah sendiri berubah menjadi kejahatan? Cerita ini bukan fiksi. Ini terjadi di Desa Sumberjaya, Kabupaten Muaro Jambi. Konflik agraria di desa ini sudah berlangsung sejak akhir 1990-an. Ketika lahan yang selama ini dikelola warga mulai diklaim sebagai bagian dari konsesi perusahaan sawit yang kini dikenal sebagai PT FPIL. Warga bersikeras mereka tidak pernah menjual atau melepaskan tanah tersebut. Mereka punya sejarah penguasaan lahan, saksi adat, dan bukti bahwa tanah itu telah digarap turun-temurun. Namun semua itu seperti tidak cukup ketika berhadapan dengan sistem hukum yang formal. Pada tahun 2020, pemerintah justru menerbitkan hak guna usaha untuk perusahaan di atas lahan yang masih disengketakan. Sejak saat itu, posisi warga semakin terdesak. Ketika mereka kembali ke lahan untuk berkebun, mereka dianggap menyerobot. Ketika mereka memanen buah sawit yang tumbuh di tanah yang dulu mereka tanami, mereka dilaporkan sebagai pencuri. Seorang tokoh tani setempat, Mbah Husni, pernah mengatakan bahwa mereka tidak pernah merasa menjual tanah itu, tapi justru diperlakukan seolah-olah tidak pernah punya hak sama sekali. Kalau tanah ini memang bukan milik warga, mengapa mereka lah yang hidup di sana sejak puluhan tahun lalu? Pada suatu malam yang tegang, di pinggir kebun sawit, beberapa warga mencoba memungut buah sawit yang jatuh. Tidak lama, aparat dan perwakilan perusahaan datang. Seorang warga bertanya dengan suara pelan, "Pak, kami salah di mana?" Jawabnya singkat dan dingin. "Kalau ini tanah kalian, tunjukkan sertifikat." Disitulah persoalannya. Hukum negara meminta kertas, sementara warga hanya punya sejarah, ingatan, dan pengakuan adat. Dan dalam konflik seperti ini, yang tidak punya kertas hampir selalu berada di posisi kalah. Kisah serupa juga terjadi jauh di timur Indonesia, Papua Selatan. Di sana, suku Auyu berhadapan dengan rencana ekspansi perusahaan sawit yang mengancam puluhan ribu hektar hutan adat. Bagi masyarakat Auyu, hutan bukan sekedar lahan ekonomi. Ia adalah sumber pangan, ruang hidup, dan identitas budaya. Tokoh adat Hendri Kusworo berdiri di depan pengadilan bukan sebagai aktivis profesional, tetapi sebagai warga yang mempertahankan rumahnya. Ia mengatakan bahwa tanah adat bukan komoditas, melainkan kehidupan itu sendiri. Namun pada November 2024, Mahkamah Agung menolak banding komunitas adat tersebut. Artinya, izin perusahaan tetap berlaku.
Keputusan itu memperlihatkan betapa rapuhnya posisi masyarakat adat ketika berhadapan dengan sistem hukum formal yang lebih mengutamakan prosedur dibandingkan substansi keadilan. Coba jelasin, kalau hukum tidak mampu melindungi tanah adat, lalu hukum itu sebenarnya dibuat untuk siapa? Pendukung industri sawit sering menyampaikan argumen bahwa sawit membuka lapangan kerja, menggerakkan ekonomi daerah, dan menyumbang devisa negara. Dan memang, itu tidak sepenuhnya salah. Sawit adalah komoditas penting bagi perekonomian Indonesia. Namun ada satu pertanyaan yang jarang dijawab dengan jujur. Jika sawit benar-benar membawa kesejahteraan bagi semua, mengapa konflik agraria justru terus berulang dari tahun ke tahun? Mengapa petani kecil dan masyarakat adat terus berhadapan dengan kriminalisasi, sementara perusahaan besar relatif aman di balik izin dan dokumen? Di atas kertas, hukum terlihat rapi. Ada izin, ada peta, ada stempel resmi. Tapi di lapangan, yang kehilangan justru rakyat kecil. Mereka tidak kehilangan saham atau dividen. Mereka kehilangan tanah, air, dan masa depan anak-anak mereka. Ketika mereka melawan, mereka dilabeli sebagai penghambat pembangunan. Padahal yang mereka lakukan hanyalah mempertahankan ruang hidupnya sendiri. Coba kalian jelasin, pembangunan itu untuk siapa jika yang dibangun justru meninggalkan korban? Ini bukan soal menolak investasi, dan bukan pula soal membenci industri sawit. Ini soal keadilan, soal bagaimana negara seharusnya hadir untuk melindungi warganya. Bukan hanya mereka yang punya modal dan dokumen. Menurut kamu, dalam konflik tanah seperti ini, siapa yang seharusnya lebih dilindungi oleh negara? Warga yang hidup turun-temurun di sana, atau perusahaan yang memegang izin? Coba jelasin.